Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita hadir untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam materi yang kedua pada mata pelajaran Madzhab dengan menggunakan kitab sumber kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Imam Ibnu Rushd Al-Qurtubi Al-Andalusi. Untuk mengawali proses pembelajaran kita pada materi yang kedua ini, mari kita mulai dengan membacakan Ummul Al-Quran yang kita niatkan seumpama pahalanya untuk baginda Rasulullah, untuk para sahabat, para ulama, para syuhada, dan terkhusus untuk muallif kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Imam Ibnu Rushd Al-Qurtubi, dan terkhusus lagi untuk Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Lihadhihi niyah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani fi mujibati sihhatin nikahi. Sebermula bab yang kedua adalah tentang kewajiban-kewajiban yang mensahkan pernikahan. Wa hadzal babu yanqasimu ila thalathati arkanin. Sebermula bab ini terbagi kepada 3 rukun. Ar-ruknul awwalu fi ma'rifati kaifiyati hadzal aqdi. Sebermula rukun yang pertama tentang mengenali tata cara melaksanakan akad pernikahan. Ar-ruknu tsani fi ma'rifati syuruti hadzal aqdi. Sebermula rukun yang kedua tentang mengenali syarat-syarat akad pernikahan. Ar-ruknu tsalitsu fi ma'rifati mahalli hadzal aqdi. Sebermula rukun yang ketiga tentang mengenali tempat pelaksanaan ini akad. Ar-ruknul awwalu. Sebermula rukun yang pertama fil kaifiyati adalah tentang kaifiyah, tata cara. Wan nazru fi hadzal rukni fi mawadhi'a. Dan sebermula sisi pandang, fokus kajian pada rukun ini ada pada beberapa tempat. Fi kaifiyatil idznil munaqidi bihi, tentang tata cara keizinan orang yang diakadkan dengannya orang. Wa manil mu'tabaru ridahu fi luzumi hadzal aqdi. Dan orang yang dipandang keredaannya dalam kelaziman akad pernikahan ini. Wa hal yajuzu aqduhu 'alal khiyari am la yajuzu. Dan apakah boleh akad pernikahan itu berbentuk khiyar, diberi pilih, atau tidak boleh. Wahal intarakhal qabula min ahadil muta'aqidaini lazima zalikal aqdu am min syarti zalika al-fawru. Dan apakah jika mentakhirkan seseorang akan mengkabul dari salah satu 2 orang yang berakad, lazimkah demikian disebut dengan akad pernikahan? Ataukah min syarti dzalika al-fawru, atau apakah dari syarat akad pernikahan untuk bersegera? Al-maudhi'ul awwalu. Ini adalah maudhu' yang pertama. Al-iznu fin nikahi ala darbaini.
Bermula keizinan di dalam pernikahan ada dua bentuk. Fahuwa waqi'un fi haqqir rijali wa thayyibi minan nisa'i bil alfazi. Dianya keizinan kadangkala terjadi pada hak seorang laki-laki dan perempuan janda dari perempuan. Nyatalah bentuknya itu dengan menggunakan ungkapan kata-kata. Wa huwa fi haqqil abkaril musta'dhanati waqi'un bisukuti a'ni ar-ridha. Dan satu bentuk dianya adalah terjadi pada hak perempuan perawan atau bikir yang mesti diserahkan keizinan. Maka bentuk keizinannya terjadi dengan diamnya perempuan perawan itu. Menghendaki aku akan kondisi diamnya perempuan bikir sebagai wujud keredaannya. Wa ammar ruddu fabil lafzi, dan adapun bentuk penolakan perempuan bikir, maka dianya penolakan itu berbentuk ungkapan kata-kata. Wala khilafa fi hadhil jumlati illa ma hukiya an ashabi Syafi'i. Dan tidak jenis ada perbedaan pendapat pada persoalan ini secara umum. Illa kecuali sesuatu yang dihikayatkan dari sahabat Imam Asy-Syafi'i. Anna idhnal bikri idza kanal munkihu ghaira abin wala jaddin bin nutqi. Bahwa sesungguhnya keizinan perempuan perawan apabila ada orang yang menikahkannya adalah selain bapak dan bukan pula kakeknya, mesti dengan ungkapan kata-kata. Wa innama saral jumhuru ila anna idnaha bisumti. Dan sesungguhnya menjadikan para jumhur ulama untuk bahwa sesungguhnya keizinan perempuan bikir tadi dengan diamnya lithabiti min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada ketetapan dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ayyimu ahaqqu binafsiha min waliyaha. Perempuan janda lebih berhak dengan dirinya dibandingkan walinya. Wal bikru tusta'maru fi nafsiha wa idhnuha sumatuha. Dan perempuan perawan diperintah dengan dirinya dan keizinannya berupa diamnya perempuan. Wattafaqu ala annan iqadan nikahi bilafzin nikahi mimman idhnuhu al-lafzu wa kadzalika bilafzit tazwiji. Dan sepakat para ulama bahwa sesungguhnya terakad nikah itu dengan menggunakan lafaz nikah dari orang yang keizinannya orang berupa ungkapan kata-kata. Begitu juga terakad pernikahan orang dengan menggunakan lafaz tazwij. Wakhtalafu fin iqadihi bilafzil hibati au bilafzil bai'i au bilafzil sadaqati. Dan berbeda pendapat para ulama tentang terakad pernikahan itu dengan menggunakan kata hibah atau menggunakan kata jual beli atau dengan menggunakan lafaz sadaqah. Fa'ajazahu qaumun, maka membolehkanlah akan kata-kata tadi itu sebuah kaum. Wabihi
qala Malikun wa Abu Hanifah. Dengan ungkapan kata terakad nikah dengan lafaz hibah, jual beli dan sedekah itu, berkata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Wa qala Asy-Syafi'i, dan berkata Imam Asy-Syafi'i, la yan'aqidu illa bilafzin nikahi awit tazwiji. Tidak terakad pernikahan itu kecuali dengan menggunakan kata nikah atau menggunakan kata tazwij. Wa sababu ikhtilafihim hal huwa aqdun yu'tabaru fihi ma'an niyati al-lafzul khasu bihi. Sebermula sebab perbedaan pendapat mereka ulama, apakah pernikahan itu satu akad yang dipandang padanya akad beserta niat? Akan apa dipandang? Akan kata-kata yang dikhususkan dengannya itu niat. Am laisa min sihhatihi i'tibarul lafzi, atau tiada dari kesahannya itu akad dipandang lafaz. Faman alhaqahu bil uqudi allati yu'tabaru fiha al-amrani qala la nikaha munakidun illa bilafzin nikahi awit tazwiji. Maka orang yang menghubungkan dia orang akannya itu akad, akannya itu lafaz dengan akad yang dipandang padanya itu akad dua urusan sekaligus, niat dan lafaz yang dikhususkan, berkata dia orang, tidak jenis ada nikah yang terakad kecuali dengan menggunakan kata nikah atau kata tazwij. Waman qala, dan orang yang berkata dia orang, innal lafza laisa min syartihi i'tibaran bima laisa min syartihi al-lafzu ajazan nikaha bi ayyi lafzin ittafaqa. Bahwa sesungguhnya lafaz atau kata bukanlah bahagian dari syaratnya itu akad akan sempurna dipandang dengan sesuatu yang tiada dari syaratnya sesuatu itu. Apa yang tiada? Ungkapan kata-kata. Maka membolehkanlah orang itu akan pernikahan dengan menggunakan bermacam bentuk kata yang disepakati. Syarat idza fuhimal makna asy-syar'iyyu min dzalika, apabila dipahami makna syar'i dari demikian kata-kata yang disepakati tadi. Akni, bahwa sesungguhnya menghendaki aku, annahu idza kana bainahu wa bainal makna syar'i musyarakatan, apabila ada antara lafaz dan antara makna syar'i musyarakatun, musyarakah secara makna. Al-mawdi'u tsani, ini adalah maudhu' yang kedua. Wa amma manil mu'tabaru qabulahu fi sihhati hadzal aqdi fa innahu yujadu fi syar'i ala darbaini. Adapun orang yang dipandang kabulnya orang di dalam kesahihan akad pernikahan, maka sesungguhnya pekerjaan diperoleh di dalam syariat di dalam dua bentuk. Ahaduhuma yu'tabaru fihi ridal mutanakihaini anfusihima. Salah satu keduanya dipandang pada akad, pada kabul di dalam kesahihan akad pernikahan, reda dua orang yang berakad
diri kedua-duanya. Akni az-zawju waz-zawjatu. Menghendaki aku, kata musannif, suami dan istri. Imma ma'al wali, adakala keizinan itu tidak hanya suami istri, tetapi adakala beserta wali. Wa imma dunahu, dan adakala tanpa ada keizinan wali, ala madhabi mallayash taritul waliya fi ridal mar'atil malikati amra nafsiha. Menurut mazhab orang yang tidak mensyaratkan dia akan wali di dalam keredaan perempuan yang memiliki kuasa akan urusan dirinya sendiri. Wathani yu'tabaru fihi ridal awliya'i faqat. Dan sebermula yang kedua, dipandang padanya kabul di dalam berakad itu reda wali saja. Wa fi kulli wahidin min hadaini darbaini masailu ittafaqu alaiha. Dan di dalam setiap sesuatu dari dua bentuk ini ada permasalahan yang sepakat para ulama di atasnya, itu masalah. Wa masailul ikhtalafu fiha, dan ada juga masalah-masalah yang berselisih pendapat para ulama di dalamnya masalah. Wa nahnu nadhkuru minha qawaidaha wa usulaha, dan kami akan menyebutkan darinya masing-masing masalah ittifaq dan masalah khilafiyah dalam bentuk kaedah-kaedahnya dan juga dalil-dalilnya.